Selamat malam buat kita semua. Kami dari kelompok 13 dengan judul Perilaku Individu Terhadap Barang Publik dan Efisiensi Pasar ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang kami hormati Bapak Hamdi sebagai dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Lanjutan. Dan sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Relia Berginting Mani dengan NIM 210501023 dan teman saya Perliwina Brutarigan dengan NIM 210501044 dan teman saya juga Hotmarina Brutu dengan NIM 210501020. Jadi kami akan melanjutkan ke materi kami yang pertama. Untuk Saudari Perliwina kami persilakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang perilaku individu terhadap barang publik. Menurut Idris, tahun 2018, secara umum barang publik merupakan barang yang dapat dinikmati kegunaannya tanpa adanya batasan atas penggunaannya dan sebisa mungkin seorang tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk mendapatkan barang tersebut. Barang publik atau public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak dapat mengurangi konsumsi individu lain atas barang tersebut. Barang publik sempurna atau pure public goods adalah barang yang memiliki jumlah dan kualitasnya sama untuk dinikmati untuk semua masyarakat. Dan ada dua sifat barang publik. Yang pertama, non-rival. Barang publik yang bersifat non-rival adalah barang yang apabila digunakan oleh individu tidak dapat mengurangi kesempatan individu lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut dan tidak mengurangi manfaat yang diperoleh oleh individu lainnya. Yang kedua ada non-excludable. Barang publik yang bersifat non-excludable adalah barang publik yang tersedia tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya ada teori barang publik. Yang pertama itu teori Pigo. Teori Pigo membahas tentang penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak yang dipungut dari masyarakat. Menurut Pigo adalah barang publik seharusnya disediakan hingga tingkat kepuasan individu akan suatu barang publik setara dengan tingkat ketidakpuasan akan pajak yang diterapkan guna membiayai program yang direncanakan pemerintah untuk persediaan barang publik. Yang kedua ada teori Bowen. Teori Bowen adalah teori yang didasarkan atas harga barang publik itu sendiri. Menurut Bowen adalah barang publik yang didasari oleh teori harga atau penentuan harga pada barang swasta. Yang ketiga itu ada teori anggaran. Teori anggaran ini merupakan teori yang menjelaskan tentang pengadaan barang publik atau teori alokasi barang publik yang berdasarkan anggaran atau budget yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori anggaran ini berdasarkan ketetapan membayar atas konsumsi barang publik dalam jumlah yang sama. Perilaku individu yang kedua yaitu terhadap efisiensi pasar. Konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespons informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga, sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Alasan pasar menjadi efisien yaitu di mana investor adalah penerima harga informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan biaya untuk memperoleh info tersebut murah. Info dihasilkan secara acak dan tiap-tiap info sifatnya random satu dengan yang lainnya. Investor bereaksi dengan menggunakan info secara penuh dan cepat sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan info tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Lalu
apa saja sih faktor penyebab kegagalan pasar itu? Terdapat 4, yaitu pertama public goods atau barang publik. Merupakan barang yang disediakan oleh produsen dengan jumlah yang sama sehingga tidak akan mengurangi ketersediaan barang tersebut. Yang kedua yaitu eksternalitas. Merupakan biaya tambahan yang diberikan kepada konsumen di luar transaksi yang dilakukan, atau dapat diartikan sebagai biaya ekonomi yang diperoleh dari kegiatan ekonomi yang dialokasikan untuk sistem eksternal pasar. Yang ketiga yaitu terdapat pasar tidak penuh atau tidak lengkap, di mana pasar ini dikatakan lengkap jika pasar tersebut dapat memproduksi semua barang dan jasa dengan biaya produksi yang lebih kecil daripada harga yang akan dibayarkan oleh konsumen. Namun, terdapat beberapa barang yang sulit untuk disediakan oleh pihak swasta, baik dalam jumlah barang atau jasa yang cukup, ataupun dengan jumlah yang lebih sedikit. Hal ini merupakan kondisi pasar yang tidak lengkap. Yang keempat yaitu kegagalan informasi. Kegagalan informasi dapat terjadi karena beberapa pihak pasar memiliki informasi lebih lengkap jika dibandingkan dengan pihak pasar lainnya. Beberapa pihak tersebut akan menggunakan informasi yang didapat untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut akan memberikan dampak negatif atau merugikan pihak yang tidak memiliki informasi terkait. Berikutnya akan saya jelaskan sendiri, terlihat di layar monitor kita bahwa di sini kami membuat gambar ilustrasi yang berupa dari harga tertinggi dan sampai harga terendah. Penjelasan dari ilustrasi gambar tersebut adalah di saat terjadinya kegagalan pasar. Waktu pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terjadinya kontraksi perekonomian secara global. Kemudian langkah yang diambil oleh negara-negara di dunia saat menghadapi COVID-19 adalah dengan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Hal inilah yang membuat adanya perlambatan roda perekonomian hingga menimbulkan adanya kontraksi ekonomi. Kontraksi ekonomi global juga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Contoh kegagalan pasar selama pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dilihat dari adanya penurunan omset yang terjadi di pasar. Menurut hasil survei Katada Insight Center atau KIC pada awal pandemi 2020 yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi COVID-19. Hanya terdapat 5,9% UMKM yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah mekanisme equilibrium Lindal untuk mengatasi kegagalan pasar dalam barang publik. Equilibrium Lindal berupaya untuk memecahkan masalah penentuan tingkat barang publik yang akan disediakan dan pembiayaannya dengan mengadaptasi sistem harga sedemikian rupa, sehingga mempertahankan fitur utama dari alokasi yang efisien sebagai hasil dari aktivitas pasar sukarela dalam konteks kepemilikan pribadi. Alih-alih menggunakan mekanisme pilihan politik dan perpajakan yang bersifat memaksa, dalam pendekatan Lindal, setiap individu dihadapkan pada harga yang disesuaikan dengan kebutuhan atau personalized price, yang dapat digunakannya untuk membeli sejumlah barang publik. Dalam keseimbangan, harga-harga ini sedemikian rupa sehingga dapat setiap orang menuntut tingkat barang publik yang sama dan dengan demikian menyepakati jumlah barang publik yang harus disediakan. Karena setiap individu membeli dan mengkonsumsi total produksi barang publik. Harga bagi produsen adalah jumlah harga yang dibayarkan oleh individu dan keseimbangan melibatkan penawaran pada harga yang sama dengan permintaan umum. Dengan demikian, keseimbangan Lindal menghasilkan kebulatan suara mengenai tingkat penyediaan barang publik dengan biaya yang ditanggung bersama secara proporsional terhadap manfaat atau marginal. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Momo. Selanjutnya yaitu hubungan kewajiban pajak dengan kegagalan pasar. Kegagalan pasar dapat memengaruhi kewajiban pajak melalui beberapa cara. Contohnya, jika suatu sektor mengalami kegagalan pasar dan tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup bagi pelaku usaha, pemerintah mungkin harus memberikan insentif atau bantuan keuangan. Hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak dan sektor tersebut. Di sisi lain, jika kegagalan pasar menyebabkan dampak negatif pada masyarakat, pemerintah mungkin perlu mengeluarkan dana untuk mengatasi masalah tersebut, seperti lingkungan yang tercemar. Dana yang dikeluarkan ini dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program,
dan layanan publik, termasuk layanan yang didanai oleh penerimaan pajak. Dengan demikian, kegagalan pasar bisa berdampak pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang pada gilirannya dapat memengaruhi kewajiban pajak dan pengelolaan keuangan negara. Dari beberapa teori barang publik yang dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menggambarkan penyediaan barang publik juga disediakan negara yang berasal dari uang masyarakat yang dipungut melalui pajak. Pada negara-negara berkembang yang mengandalkan pajak sebagai modal utama anggaran negara untuk membangun, barang publik lebih cenderung kepada barang semi publik atau common goods. Kesimpulan, kegagalan pasar akan berdampak pada penyediaan barang publik. Faktor eksternalitas monopoli akan memberikan efek dalam pengelolaan dan penyediaan. Kegagalan pasar akan membuat setiap pemerintahan dengan berbagai kebijakan untuk dapat menjamin ketersediaan barang publik. Pada sisi lain, kekurangan anggaran pada sebuah negara dan sumber daya manusia akan memungkinkan keikutsertaan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan barang publik dengan pola-pola kerjasama saling menguntungkan. Barang publik akan menjadi bermanfaat apabila dapat disediakan dan dinikmati, walaupun beberapa argumentasi menjelaskan ketersediaan barang publik dapat mengurangi angka kemiskinan pada suatu negara. Barang publik untuk rakyat yang semestinya dinikmati secara gratis oleh masyarakat masih berupa teori. Privatisasi yang terjadi akan membawa pergeseran makna barang publik yang berkarakteristik non-excludable dan non-rival. Mekanisme pasar akan memaksa pemerintah untuk melakukan penyelamatan ekonomi dengan menggandeng pihak swasta. Pemenuhan kebutuhan barang publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga pihak swasta. Baik, saran yang akan kami berikan kepada pemerintah terkait materi yang kami sampaikan yaitu berikut ini. Saran ini sebagai intisari untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai kebijakan penyediaan barang publik dengan segala permasalahannya. Oleh sebab itu, ada beberapa langkah yang harus diambil oleh pemerintah, seperti kebijakan merupakan jawaban real terhadap permasalahan penyediaan dan pengelolaan barang publik. Setiap kebijakan harus menjadi alat yang tepat untuk menyejahterakan masyarakat dan bukan berupa kebijakan untuk menyejahterakan kepentingan kelompok. Setiap rumusan kebijakan berdasarkan data fakta. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya kami minta maaf dan kami mengucapkan banyak terima kasih.